Assalamualaikum. Duh, ya. Rapinya duduk ini. Terima kasih, Ibu. Nah, biar Ibu kayak cantik banget kan ini. Mana masalah? Ibu bawa apa? Bawa domba. Hari ini kita praktek kurban. Jadi, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu hendak absen. Abdah Mukminah. Arlita Kapitrina. Satu. Ngalih banget. Aminah. Aisyah. Maaf, Bu. Siti Ajijah. Tidak ada. Berapa idenya? Garing apa, Jar? Ya. Siapa yang ingat? Minggu tadi kita belajar apa ya? Iya, kita belajar kan, jadi ingat. Iya. Nah, jadi sebelumnya kita telah belajar penyembelihan. Penyembelihan itu apa ya? Memotong. Ya, memotong hewan. Kurban. Nah, hari ini kita materinya materi kurban pulang. Minggu kainah hanya materi akikah kita. Ibu, kita masuk ke materinya. Kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain biasanya digunakan adalah atau sembelihan dan udhiyah, sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban nih, lain yang gesan menyembelih hewan, gesan diambil dagingnya, kadang kayak itu aja lah kayak. Tapi kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, kepada Allah. Lanjut, kita masuk ke hukum berkurban. Kurban ini hukumnya apa tuh? Sunnah. Ya, kurban hukumnya sunnah mu'akkad. Bu Ica panggil kelasku. Tarik Ibu. Hijau, jangan malu kawan. Amin. Tapi kurban ini kawan jadi wajib apabila kita belajar. Misalnya kita belajar hendak berkurban, kadang awal kita kada berkurban, jadinya hukum kurbannya jadi wajib, kada lagi sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad nih ada pula syarat-syaratnya. Icau, apa syarat-syaratnya tuh, Cau? Syaratnya adalah Islam, merdeka, bukan hamba, balik, berakal dan mampu untuk berkurban. Iya, syarat-syaratnya tuh ada Islam, merdeka, balik, berakal, mampu untuk berkorban. Jadi misalnya kada Islam, kada berkorban, ini namanya menyembelih, memotong. Jadi gesan makanan, lain gesan mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah kurban. Tolong bacakan Aminah. Sejarah kurban adalah Islam memulai dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menilai putranya Ismail sebagai ujian yang Ya, terima kasih Aminah. Nah, di sini sudah jelas apa sejarah kurbannya. Nah, Ibu ada di video sejarah kurban. Nah, kita lihat videonya lah. Malu deh, Angke. Nah, ada sejarah perintah kurban. Kita lihat lah. Kayaknya misalnya Ibu tanyai harus bisa lah. Kayaknya di akhir ada Ibu kuesna. Sejarah perintah kurban Nabi Ibrahim. Bini Siti Hajar. Sidin berdoa kepada Allah untuk meminta anak, Sidin ini mengeluarkan kada anak. Lalu Sidin meminta kepada Allah untuk mendapatkan seorang anak. Setelah itu
lahirlah seorang anak bernama Ismail. Saat Ismail besar, Nabi Ibrahim ini bermimpi untuk menyembelih anaknya. Jadi imagine aja lo Nabi Ibrahim ini ke anaknya tadi. Bolehlah ada kita mimpi ya untuk menyembelih pian. Bolehlah Abah melaksanakan perintah Allah toh biar anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, Ismailnya menjawab kepada ayahnya tadi, misalnya itu perintah Allah, maka kerjakanlah aja. Nah saat hendak mengerjakan, si Ismail ini berubah menjadi domba, makanya berubah jadi domba. Jadi kan jadinya. Nah, itu sejarah singkat kurban. Kita kembali ke materi kita. Sejarah kurban sudah tidak. Nah, ketentuan hewan kurban pula. Ada jenis dan syaratnya hewan kurban itu lah. Hewan kurban yang boleh dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu onta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Jadi kan boleh hewan kurban ya? Ayam, bebek kan boleh. Jadi harus yang diternakan sebagai susunya kalau diperah, dagingnya kalau dimakan, yaitu onta, sapi, kerbau, domba, kambing. Misalnya kambing atau domba untuk satu orang, sedangkan unta atau sapi atau kerbau untuk 7 orang berkorban ninakai. Hewan yang paling utama untuk berkorban secara berurutan adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Kita lanjut pulang. Lihat ibu nah, ketentuan hewan kurban. Nara Hadijah baca. Apa ya, Bor? Nah, ya ketentuan hewan kurban ya ibu baca. Hijau, nah ada berapa? Dua, kita itu berapa juga macam tadi? Makanya jangan kegilaan. Jadi bila ibu takutnya bingung. Nah, jadi syarat hewan kurban tadi yang pertama cukup umur. Misalnya unta, sekurang-kurangnya umurnya 5 tahun atau memasuki 6 tahun. Bila sapi atau kerbau umurnya 2 tahun memasuki 3 tahun. Sedangkan kambing umurnya 2 tahun memasuki 3 tahun. Tapi bila domba umurnya 1 tahun memasuki 2 tahun. Yang kedua, tidak dalam kondisi cacat. Kayak apa contohnya nah? Tidak cacat. Nah, kalau sumbing ada boleh kawai. Iya, jangan sumbing. Iya, hewannya tuh cari yang lemak-lemak. Ayo jangan anak kurban jenang kurus. Kan itu sekurang-kurangnya nak, lain itu umurnya. Ada yang lama. Makanya jangan kurus-kurus, namanya tuh. Kakinya tuh jangan pincang. Ini ada boleh jual hewan hamil, ada boleh. Kenapa tuh? Gimana dapat dua kaki Jangan. Kasihan kayak. Pasti orang yang menjodohnya tuh tahu. Terus kita lah waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktunya yang sahnya tuh pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah Idul Adha. Ada boleh sebelum kita mengerjakan sholat kada sah. Yang kedua ada pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Jadi boleh esok harinya. Jadi 3 hari setelah hari raya itu boleh masih menyembelih. Makanya masih ada lah orang menyembelih setelah hari raya tuh. ada. Nah, ada insya tempat penyembelihannya sebaiknya di dekat dengan tempat pelaksanaan Idul Adha. Makanya rajin di langgar-langgar masjid. Kami di lapangan boleh. Ya boleh di lapangan sebagai syiar untuk agama Islam nih. Terus pulanglah sunah-sunah dalam menyembelih kurban. Disunahkan bagi laki-laki yang mampu menyembelih hewan kurban untuk melakukannya. Kita sholat melihat yang menyembelih di
binian adalah sahih melihat. Ya, makanya sunnahnya tuh lalakian. Disyaratkan lagi bagi yang berkurban untuk tidak memotong rambut dan kuku setelah masuk Dzulhijjah hingga hewan disembelih. Dilarang menjual daging kurban. Jangan habis dapat daging kurban hendak dijualkan. Jangan. Daging kurbannya sebaiknya dibagikan sepertiga untuk keluarga, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiganya untuk masyarakat atau disimpan. Penyembelih atau pengurus kurban boleh menerima daging sebagai upah. Harus pulang lah. Nah, tata cara menyembelih hewan kurban. Hewan kurban dibaringkan ke rusuk kiri dengan wajah menghadap kiblat sambil membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Yang kedua, penyembelih meletakkan kaki di leher hewan agar tidak bergerak. Jadi misalnya penyembelih rajin tenang, manda kakinya hulu di betisnya nih supaya kada bergerak kalau hewan kurbannya nih. Ya. Ada misalnya orang sudah lihai, makanya kada kawa menyembelih hewan kurban itu sembarang orang, kada kawa nakai. Betul, penyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian penyembelih membaca doa Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min. Nah, siapa anak kamu kana? Amin. Iya, Icau lo amin baju muka. Icau dan Ami tolong baju ke muka. Yang lainnya perhatikan lah. Nah, jadi hendak menyembelih ini nak. Betisnya ini ditahan nih kalau pakai betis kita. Icau jangan kayak itu panggal dulu. Jadi kita ada boleh sampai panggal. Ada boleh sampai panggal menyembelih ini. Ya, Bobo. Nah, ada yang menahan nih betisnya. Jangan kayak gitu. Nah, kita menyembelih harus 3 urat putus, urat gasan behina, urat gasan makan, urat pembuluh darah. Nah, harus pagat. Nah, jangan kita apa pagatkan uratnya 3 aja. Kita jangan ada perlu sampai kepalanya tuh panggal. Jangan. Ya, duduk aja, Me. Icau, terima kasih. Kaina minggu kaina, ibu hendak praktek menyembelih nih. Siapa yang ada bisa? Nih, hewan kurban, domba. Hikmahnya pulang. Nah, jadi ibu tadi kurban ini kan sembarang menyembelih aja. Ada sembarang menyembelih. Jadi hikmahnya ada di balik ibadah kurban nih. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mendidik jiwa menuju takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mengurangi sifat tamak dan menumbuhkan kemurahan hati. Yang keempat, menjalin kasih sayang antara golongan kaya dan miskin. Yang kelima, menjadi mediator persahabatan dan ketidaksekawanan sosial. Yang F, meningkatkan gizi masyarakat. Dari yang Ibu jelaskan tadi, yang mana adakah yang ada paham? Adakah yang ditanyain? Abdah adakah? Ya, bilang ada. Kita masuk ke menu. Nah, sekarang kita lanjut untuk kuis. Nah, jadi ibu akan kirim linknya nih kita ke grup. Nah, yang jawab di situ karena ada nilainya deh. Misalnya capat kedenya itu ketahuan di situ kan? Nah, sudah paham kah? Ada yang dipertanyakan kah? Ya, bila ada lagi, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa Lilita ada yang ditanyakan kah? Yulita. Ya, bila ada yang ditanyakan lah bingung, takuni aja ibu di grup. Kita baca doa. Semangat dalam belajarnya. Ya, ibu keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.